Blender Army Cafe, kamu tidak sendiri. Mari ngobrol seputar Blender dan animasi di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Semoga kabarnya baik. Sudah intro kita ya tadi ya. Ini kita ngobrolnya resmi ya. Campur-campur Jawa, Surabaya, Jogja atau bahasa Indonesia oke lah. Nanti diharap mengerti lah si nonton, maklum. Kebetulan Blender Army Cafe sebenarnya namanya cuma pakai Blender karena komunitasnya udah 40-an ribu, jadi yang rame di situ. Jadi aku pikir aku sama Mas Adi bikin semacam obrolan pakai komunitas Blender Army, tapi lebih kepada nanti umum sih, nggak hanya ngomongin teknis. Kita ngobrol industri secara umum, ngomong ke project sing gagal, project sing mandek dan lain-lain atau apapun itulah. Dan nggak ada model-model resmi atau intronya atau apa, nggak usah, karena biasanya nek terlalu diatur tuh malah nggak keluar lah, isinya malah nggak betul. Anggap aja cangkungan lah gitu ya. Ya, mungkin kenalan dari atas kiri Mas Baju hitam Kuku Review, lalu ke bawah, lalu ke kanan, silakan terus ke bawah yang nggak ada fotonya. Apa sih aku? Ya, oke. Silakan Mas. Kondi ya. Jeneng. Nama. Aku makro baking tak ganti nama, caranya gimana? Bacaan. Gak seneng larap-larap deh. Iki setak rindam iki. Apa pengine? Keluar kabel. Review. Oh, review. Oke. Review. Yes. Aku tanda seru ya. Sep. Wis ganti. Wos, beneran. Kalau ditanyain pasti nanti pertanyaannya sibuk apa Mas? Tak jawab aja. Sibuk menang deh omah. Setelah melaku-melaku dan gagal ya. Tapi ini tetap di animasi dan kawan-kawannya. Ya Mas Rofik, terakhir sejak 2000-an ya, 2005-an ya, sama satu atau 2005, terus kita kenal 2009-an sampai 2015, terus sekarang sampai masuk ke TV serialnya bersama DKM. Nanti kita kenalkan yang satu yang di bawah itu. Oke, yang sekarang monggo Mas F. Mas Ical. Aku toh. Ya. Tafsir. Harus ngomong apa ini? Ya, nama, jabatan, nomor telepon. Warga negara Nalba. Halo semuanya, nama saya Faisal. Saya mahasiswa oleh Taufik. Oh iya. Ya, mahasiswa. Sedang kuliah. Jadi saya mahasiswa sekarang, belum punya kerjaan. Di Wuhan ya? Ya, Mas Faisal ini salah satu anggota Sewon Academy di kampus isi di kafe ya sehari-harinya. Terus sebelahnya Mas Baju Hitam, Mas Gondrong. Andri. Aku Mas. Iya. Nama saya Andri Viomo. Kerjaannya ya 3D modeler, udah sih. Jadi ya sekarang di
kerja di Jakarta ya, di One Animation ya. Iya, tapi sekarang lagi di rumah sih, soalnya kan di Eva. Oh, Di Bekasi. oh di Bekasi, di Bekasi Timur ya. Ah, Tapi sehari-hari Mas Andri sekarang supervisi ya berarti ya, lebih ke senior model. Lead belum supervisor sih, masih lead. Belum supervisor. Sebenarnya itu sih apa namanya, bisa dibilang supervisor ya, tapi masih yang di One Animation Jakarta, tapi di Singapurnya masih ada supervisornya lagi. Ya, belum CEO ya. Belum. Oke, Hampir CEO. hampir CEO. Lalu yang di bawahnya, silakan Cak O. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harap ya, sorry ya. Sehat, Wan? Alhamdulillah baik. Sang kuasa. Ya, nama saya nama lengkap ya, aku jadi Darmawan, tapi panggilannya Cak Wow. Dari keluarga baik-baik. Kerjaannya ya animator lah. Ya, Sebenarnya aku pengen banting setir aku apa itu? sebagai aja berkebun aja. Wah, betul itu. Aku harus mulai itu. Hidroponik ya Cak ya, hidroponik. Benar menarik. Mungkin nggak lama lagi sih, tapi aku lagi latihan cocok apa enggak tanah. Cocok selama nutrisinya banyak, cocok tuh pakai air. Ya, Nandur apa, Wan? sementara berkelor pik. Oh, anti hantu ah? Ya, untuk mengeluarkan susuk-susuk yang ada pada tubuh saya. Look, Enggak, soalnya kelor ini ternyata ada di depan rumah, jadi wangi aja bu, terus tak tanam di tempat lain gitu. sama pacar air atau blimbing sisan dan metafisiknya lungo itu. Tapi ya tetap work from home-nya dari dulu kan, sebelum ada pandemi juga kita Ya tetap tetap iya. tetap indie. Ya. Ya, Oke. kalau yang ada ya mau indie atau mau major nggak apa-apa wis. Tapi mantrinya masih tuh Cak, mantri animasi blognya itu. Materinya sekarang banyak yang difungsikan sebagai tenaga medis untuk Khusus menangani animator yang kena pandemi lah ya. Waduh, saya juga terkena dampak pandemi ini, gimana caranya? Nah itu diratapi bareng-bareng ya. Ya saya lebih senang diproduksi sih sebenarnya, kalau animasi lebih produksi. Belakang layar. Sarungan adem. Oh ya baik, sehat baik. Sehat ya. Alhamdulillah baik. Ya. Iya sehat. Oke. Terima doamu kalian. Iya, alhamdulillah. Ini sekaligus reuni ya. Oke. Ya, aku ngundang teman-teman Rofik, Andri, Cakwo dan itu karena pernah satu studio. Jadi hari ini kita mau ngobrolin ya sesuatu yang dulu pernah kita perjuangkan sampai saat ini terus gagal gitu. Kita cerita yang jelek-jelek aja. Nanti yang bagus-bagus biar di download sendiri lah. Ya dulu mudanya bagus. Ya itu aja. Ya. Terus aku ngundang Mas Faisal. Kebetulan Mas Faisal lagi tesis toh. Disertasi apa tesis banyak S3 ini. Ya, sekira-kira nggak tulisan tesisnya tentang industri ya, Mas Faisal ya. Benar. Ya, itu Mas Faisal dulu satu kelas S2 di ITS ya. Oke, terus Mas Faisal. Iya. Kenal. Belum kenal ya? Iya. Belum pernah ketemu juga. Andri juga kenal.
Ya, salam kenal. Itu satu kelas dulu sama Mas Rofik di game tag di ITS ya. Satu studio kita B201. Tidur bareng ya. Hah? Iya. Berarti yang salah satu deh mau Kelly deh. Faisal aku nggak melu Faisal. Misal gak melu. Oke, yang sebelah paling bawah rekan saya Mas Adi mau memperkenalkan diri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Hargo. Saat ini saya kerja sebagai pipeline TV di sebuah studio di Jogja, sekaligus sebagai admin Blender Army. Dan itu saja. Oke. Salam kenal Mas Adi. Salam kenal, Mas. Cak Wow. Ini isek mirip-mirip humor sufi gitu sebenarnya. Iya, merokok, ngopi. Iya. Dengan Oke, mungkin kita flashback dulu ya. Aku supaya nggak muternya terlalu jauh. Aku coba ingetin kembali di Kuku Rokyu supaya nanti bisa mengingat sedikit ke sana. Pak Jo baru saja mendaftarkan kamu dalam kontes suara. Aku belum siap ikut kontes suara. Kau takut bersaing dengan ayam-ayam lain di luar sana? Hei, baiklah. Akan aku buktikan kalau aku bukan jago kandang. Aku rocker sejati. Ini harus dihentikan. Wow, dasar pembual. Aku yakin kucing-kucing kini semakin pintar menyamar. Kenapa kau malah melakukan itu? Cuman ini yang bisa dilakukan ayam untuk menarik perhatian sesamanya. Aku berkali-kali membantunya seperti ini. Hei, bukankah itu seekor unta laut? Terus satu lagi yang Songgorubo ya. Songgorubo ini kayaknya yang pertama malah. Oke, Songgorubo. Ini awal konser kan terus ke Blender. Oh iya. Indri ya. Iya Mas. Lagi coba ya. Ini kompleks. Blender awal gitu ya. Cakwo banget ya. Ya. Jadi ini animator 3D dituntut mengikuti imajinasi 2D. Iya betul. Ya, itu cakwa ya. Mumet tadi. Slapstick. Sebenarnya waktu itu aku pengen ngetes juga gitu loh, sejauh apa kemampuan dari Blender. Oke. Saya arahkan ke situ. Mhm. Tapi ternyata bisa juga. Bisa.
Oke, itu tadi 2 IP. Kalau websitenya masih ada nggak sih, Mas Rafiq? Terakhir bulan lalu tak matiin. Oh, udah nggak bisa diakses berarti? Nggak bisa sekarang. Oke. Kayak wiki ya, Pik. Kayak wiki. Enggak, tak penting ya. Kadang nek golek data kayak aku ngene iki susah. Oh iya. Kayak data bulan ngarep lah tak aktif namanya. Ya. Enggak, aku di kota pajak soalnya anak website ya. Lah ya enggak maksudnya dikenang wiki ae. Anu. Oke. Oke. Ini wong golek data iku rada enak lah. Iya. Oke. Sono lho, Sang. Iya lah. Saya boleh gawe kita blueprint awamu apa paragraf ya? Paragraf. Ah iki paragraf meneng ngono. Iya. Aku boleh gambarin yang bisa iki yo, arep tanggo mau aku bikin apa namanya? Gambar apa? Gambar kuku rogyu yang gede itu loh. Nah, itu kan. Oh iya, di website sebenarnya tak kasih galeri apa resolusi tinggi. Di itu ada di mana? Di apa namanya? Facebook ada nggak ya? Ada Facebook. Tapi Facebook itu kompres biasanya. Oke, ya intinya Tapi lumayan sih. Buat sharing screen sih. Bentar. Oke, mungkin cerita dulu Mas Rafiq. Yang menarik dari sini kan kedua IP ini masuk ke TV ya waktu itu ya. Ke TV kalau nggak salah 4 episode kalau nggak salah. Cuman aku nontonnya 2 kalau nggak salah. Nah, coba mungkin cerita dulu bagaimana dari awal proses develop. Sayanya nggak ada Astu ya karena Kuku Rogyu Astu ya sutradaranya. Mungkin nanti lebih Wawan juga, Jawa juga. Oh ya 2 ya berarti ya. Oke, mungkin dari sisi produsernya dulu, coba cerita prosesnya dulu, silakan Mas. Kalau proses kreatif mungkin Kak O ya nanti yang jelasin Ya, sama betul. Andri. Lebih ke bisnisnya lah. Kalau aku kan lebih ke proses from 0 to 1 jadi nggak ada ide sampai jadi. Sebenarnya Tonggo Rubuh ini proyek kedua yang dikerjakan. Yang dikerjakan pertama itu pilotnya Kuku Rogyu. Nah, Kuku Rogyu itu aku udah berpikir IP, maksudnya IP gitu kan. Tapi akhirnya aku kasih premis kan. Jadi di perjalanan Pak Joni cerita soal temennya ngerti mungkin yang dari isi ya. Yang mungkin lebih juga. Iya di kantor itu ya. Jadi seniman Jogja temennya Pak Joni di jurusan teater. Namanya Guntur Songgolangit, itu sangat menginspirasi. Jadi aku tertarik Pak itu aja gitu kan. Jadi pas ketemu TV itu kita nyeletuk aja karena Kuku Rogyu nggak mampu bayar gitu ya. Jadi kita bikin yang 4 menitan yang pendek-pendek lah gitu. Karena waktu itu udah musim sketsa gitu. Musim apa dulu ya? Sketsa pendek-pendek itu kayak apa ya? Oh, yang Budi Anduk tuh ya dulu ya. Nah, modal seri panjang kan 30 menit itu mulai ngetren, jadi ya udah ngikut gitu kan. Nah, bayangin juga cerita soal Guntur Songgolangit itu kan cerita yang sangat idealis banget kan. Iya betul. Misalnya aja gini, gimana seorang Jawa namanya Songgo, filosofinya menyangga yang rubuh. Nah, ini jadi Songgo rubuh. Oke. Terus aku sampai hari ini ya nyonggo terus gitu kan. Mangku. Iya. Nah, tapi kita masuk ke industri yang sangat komersial itu tantangannya di awal dulu. Bagaimana tuh meyakinkan investornya atau pemilik? Cara soal si Guntur Songgolangitnya. Ya. Ini mungkin industri nggak tahu gitu kan. Yang penting dia tahu ini
gambarnya keren gitu kan. Gerakannya sesuai prediksi mereka. Bahkan mereka pertama itu nggak yakin kalau ini dibikin di Indonesia gitu kan. Kan sering kan kita dulu itu dapat pertanyaan seperti itu kan, nyebelin kan. Oh iya betul. Kita tunjukkan karya kita di tahun-tahun 2005 itu 2007 ini benar dibikin Indonesia, itu kan nyebelin kan. Nah itu yang terjadi. Nah Kak Andri dan kawan-kawan lah yang mengeksekusi dengan baik menurutku. Bahkan mungkin sampai hari ini nggak ada yang berani bikin kayak gini ya. Iya sih, menurut aku masih yang terbaik sih. Settingnya aja itu panggung loh. Ya. Bayangin panggungnya dirusak, diobrak-abrik di situ. Aku nggak yakin sampai hari ini ada yang mikir yang sampai idealisme masuk ke komersial seberani ini. Itu karena ya tadi itu kalimatnya Wawan, dia pengen ngetes animator dan lain-lain. Pak Joni juga pengen ngetes industri gitu kan. Jadi pergaulan warung kopi masuk ke industri ternyata sangat bisa di Indonesia menurutku itu. Oke. Tayang di mana ya prosesnya? waktu itu? MNC. Oh MNC, oke. Dan ratingnya bagus banget. Itu memicu berikutnya kan banyak animasi yang lain-lain dari teman-teman studio yang lain. Artinya kita udah berhasil nyedot rating yang tinggi, ngalahin tayangan yang lain bahkan non animasi ya. Itu sih. Sebelum Songkrobo, kita itu bikin catatan harian dulu TVRI kan. Oh ya, yang di TV lokal juga itu ya. Itu benar-benar fair lah. Andri belum bisa animate gitu. Masih magang. Magang. Tapi sampean masih sering keluar masuk ini tabib ya, Cak ya. Masih sering sakit-sakitan ya dulu ya. Iya, dorong rokok soalnya Bian. Oh iya. Iya. Oke, terus itu kalau nggak salah Songgorobo tuh berapa episode ya? 2 ya? Atau berapa ya? 30 episode. Dan akhirnya dibeli TV-nya sampai akhirnya. Nah, ini cerita unik nih. Kan rame kan? Kan rame itu karena ini seolah-olah TV beli bakso dapat rombong gitu kan. Ya. Akhirnya ada harga satu mangkok bakso, tapi dia minta serombong-rombongnya. Dari situ, akhirnya stasiun TV belajar itu sejarah ini. Dia nanya-nanya ke aku, emang bedanya apa sama sinetron gitu kan? Sinetron ya semua mas karakter ya milik TV. Ya sinetron, tapi kalau sinetron Anda bikin terus si aktornya naik haji kan mandek syuting lah bilang gitu ya. Iya. Kalau animasi nggak ada pemainnya umroh terus cuti kan nggak bisa. Bedanya itu. Bahkan masih jelasin ke orang TV ya cukup dengan guyonan aja. Gitu. Ya, mereka bikin studio animasi sendiri kan in-house. Gitu kan. Tapi dua sisi aku cukup senang dan bikin studio animasi. Di sisi lain sebenarnya ini teman-teman studio animasi waktu itu ya. Adalah berita soal aku berantem sama cerita sebenarnya aku berantem secara hukum mungkin aku dibilang menang sebenarnya. Iya. Pakai teknik politik lah. Akhirnya aku berhasil mendapatkan rights-nya sebenarnya gitu. Oh, berarti berhasil kembali ke DGM right-nya? Iya. Jadi kabarnya dulu waktu sudah ratingnya bagus suruh karena udah dibeli sama stasiun terus mereka minta produksi lagi tapi Rafiq bilang ya gawean dewe kan udah tak tuku gitu ya. Iya, jadi stasiun itu kan bayarnya setahun setelah tayang coba. Wow. Kita keluar duit banyak buat produksi. Terus dari produksi ke tayang aja berapa bulan jedanya kan? Anggap aja 6 bulan. 2 bulan. Duitnya tahun depan. Inden. Belum ada kontrak loh sampai tahap itu. Kontrak itu ada ketika tak kagih duitnya. Tak kagih duitnya.
isi kontraknya semua karakter segala macam IP-nya milik mereka. Tapi mereka nggak salah karena nggak ngerti itu. Jadi yang terjadi nggak ada yang ngerti IP sebenarnya. Orang se-Indonesia bukan nggak ngerti, yang nggak sadar mungkin. Ya, belum jadi Itu yang terjadi. Oke, terus nanti dilanjut lagi Cak Rafiq. Sekarang dari sisi sutradara Cak O. Halo Cak O. Halo. Iya, halo. Iya. Cak O-nya lagi ambil minum ya. Oh iya, iya. Nanti nyambung dulu lagi ya. Oke, ambilin Mbak. Kan aku bosnya. Oh iya. Andri dulu Andri. Kamu dari sisi lead animator ya waktu itu ya. Itu gimana Andri? Ketika dapat tantangan ini, padahal saat waktu itu kamu baru TA, baru sibuk-sibuknya. Animasi atau modelingnya nih sampai rigging? Sebenarnya modeling dari animasi kan. Oh, oke. Sebenarnya kalau bisa dibilang sih yang selama Srovek itu lebih ke tempat aja sih. Maksudnya kayak aku lahirnya dari situ, awal magangnya di situ, terus di challenge Mas Srovek yang disuruh ganti talent ke Blender. Sebelumnya apa itu? Sebelumnya pakai Kerjakan. Dan asetnya sudah mulai sempat ada yang dibangun di 3ds Max kemudian dipindah begitu. Dulu tuh pernah coba-coba yang katakan dia ya Mas, tapi nggak pakai produksi. Tapi yang Songgorogo sama Kukurabu itu murni dari nol. Iya. Itu gila loh, Ndri. Gila itu. Iya Mas. Iya. Bener. Pengen dengan pengetahuanku sekarang, kalau misal disuruh bikin, saya tuh pengennya bikinnya itu yang lebih rapi gitu lah, yang biar lebih efisien kerjanya. Kalau dulu kan kita benar-benar mulai dari nol, jadi masih belajar juga. Ya, belajar workflow-nya gimana, pipeline-nya. Ya kalau nunggu gitu nggak mulai-mulai Ndri. Ya Mas Rafiq kayak Pak Karno dia kayak Pak Karno modelnya. Oh ya teman-teman tuh hebat. Mereka nggak yakin aja dulu. Ternyata bisa, ternyata. Pokoknya dulu itu dikasih PR sama Mas Rafiq, coba pakai Blender. Mas Rafiq sama Mas Topik, ya Mas. Oh ya Topik musik ya. Iya. Yang kenalkan Blender kan sebenarnya Mas Topik dulu itu. Terus kita kayak dikasih kayak teaser gitu lah, kayak gini loh Blender itu. Terus aku penasaran, jadi pengen belajar gimana sih. Katanya kan Blender itu bagus buat animasi. Jadi ya penasaran aja, terus di channel Mas Roke kayak gitu, jadi kayak ketemu gitu. Jadi ada yang challenge, ada yang support, eksekusi aja. Terus ketemu forumnya juga ya, gitu ya. Forumnya yang bisa juga. Terus ketemu sama Cak Wo itu lebih menantang lagi, soalnya kan idenya Cak Wo kan lebih gila gitu. Gimana cara menerjemahkan idenya Cak Wo ke 3D itu yang benar-benar tantangan sih. Dan ini tahun berapa ini? Kayaknya 2011 apa ya? 249 apa ya? Iya, 249 ke 25. Dan ini produksi berarti pakainya 249. Tahu saya ingatku sih dulu yang Songgorogo 249, terus yang Kukurabu itu 25 ya. Waduh. Pusing ya itu mesti yang dihadapi. Apalagi yang itu loh Mas, skripnya kan agak beda kan yang kedua dari itu lumayan. Nah, proses dari mulai Carvek mulai ini produksi sampai jadi satu film berapa menit ya? Misalnya 9 menit atau 7 menit dulu per episodenya? Kalau Kukurabu 4 menitan, kalau Kukurabu 7-8 menitan. Nah itu berapa lama Cak? Berapa lama? Kurang Indri.
Lali ya. Lali mas. Lali ya. Pokoknya ingatnya pas awal-awal bikin Kukuroki itu nggak salah bolak-balik modeling karakter utamanya itu sampai berapa 10 kali lebih kayaknya. Habis lirik salah modeling lagi. Ganti lagi. Nah salah itu setelah dicoba scene atau masih tahap rigging sebenarnya lebih ke tahap teknis masalahku masalahnya kan di situ aku masih tahap belajar juga. Masih belum tahu gimana caranya benar terus dibawa ke tahap rigging itu jadi lancar itu masih mencari di situnya bolak-balik tapi gara-gara itu nextnya jadi udah tahu kayak gini berarti kalau kayak gini geometrinya tahu gara-gara proses bolak-balik gitu. Sebenarnya aku tuh di jalan pro tahun-tahun bacakan gitu kan. sama Mbak Penny ya waktu itu ya. Iya. Ketemu Pak Hendra ya wes lah. Iya. Ya jane iki mung challenge-challengean ya tantang-tantangan ya jane. Iya. Sing challenge ki asline ya ra iso to. Jadi kompor ya. Kalau katanya aku segini itu karena apa ya dari kerjaan teman-teman sendiri waktu itu antara catatan Dian sama campur siapa junior itu Dian junior atau Dian Baby mas. Dian Baby itu kan gerakannya bisa ya gerakannya seperti itu ya, apa kartunal gitu loh. Makanya aku yakin kalau sebenarnya bisa Blender itu untuk kartunal gitu. Nah, waktu itu kan masa-masanya masih ada dalam Blender ini atas dan sebagainya gitu kan, tapi aku lihat itu kok bisa, berarti sebenarnya bisa, makanya sekalian aja coba lebih dari itu mengejar kekuatan Blender sebenarnya. Kalau animatornya sih aku rasa pasti kalau bisa lah gitu, aku yakin bisa teman-teman gitu, tapi yang penting itu kan sebenarnya animatornya bukan softwarenya gitu. Ya betul. Nah dari sisi penyutradaraanmu waktu itu gimana Kak? Kan kamu dari 2D ya, dari 2D yang kamu pengen itu dan stylemu itu kan kartun banget. Nah, kamu percaya bahwa tadi si softwarenya bisa nonton YouTube lagi selesai. Teman-teman bikin itu Blender ini pasti bisa ngejar itu gitu. Kartunal itu kan sudah agensi, kita lihat Toy Story atau apapun itu yang banyak udah di itu kan bisa sebenarnya bisa miknya gitu aja. Terus sebenarnya ada sendiri sih waktu itu sebenarnya Indonesia itu lebih baik lagi gitu loh, maksudnya dari sini mungkin dari apa yang kita bisa mensugesti mensimulasi teman-teman lain supaya lebih lagi ada seperti itu mimpi kayak gitu. Makanya setelah nonton ini saya harap teman-teman yang di dunia animasi lebih liar lagi ya. Lebih berani gitu. Ya betul. Iya. Nah, aku rasa itu ada hasilnya juga gitu. Sepanjang kita melihat sampai sekarang perkembangan animasi kita seperti itu. Iya, aku pikir ada sih. Mungkin salah, ya itu kan perasaan pribadi saya. Ya kalau dari sisi teknis tentu kan biasanya teman-teman kita membicarakan apa yang tayang ya di TV ya. Terus biasanya dari situ wah ini bisa kayak gini, terus kita coba yang itu. Aku yakin ada sih, walaupun itu tidak secara omongan tapi secara perilaku animator ya Dri atau itu pasti. Iya dulu dikerjain di SMK 4 kan dia Dri beberapa season Dri ya. Iya mas sempat di SMK 4. Nah itu mungkin
siswanya sekarang udah kemana nggak tahu lah yang ikut ngerjain Penggerubu. Artinya gini, dulu itu SDM-nya aja belum secara kompetensi belum teruji, butuh kan. Jadi aku tuh menyikapi di GM tuh ya lab aja, lab yang terbuka lah, siapapun boleh pakai itu kan. Bahkan kita open ya itu sama SMK kayak gitu kan. Itu juga terinspirasi dari lab yang nggak pernah tutup 24 jam. Padahal peraturan ITS itu ada jam malam ya. Jam 11 pulang semua. Nah kita itu 24 jam dulu. Sampai datang capam gitu. Satu animasi kita ya. Terinspirasi lah. Open lab lah istilahnya. Ya sih kalau di industri sih kita beda sih, rata-rata kan studio kita rumahan ya, dan attitude-nya teman-teman ya kayak nongkrong. Kalau terlalu serius malah nggak keluar idenya. Mungkin yang keren kan di sini produser sama sutradaranya didukung, teknisinya kan dipush akhirnya kan. Mandor sama arsiteknya bekerja sama. Tukangnya mau lulusan SD, mau lulusan SMA, pokoknya iso gitu. Kayak gedung-gedung di Jakarta kan kayak gitu. Tukangnya nggak ada yang teman-teman tuh nggak ada yang masuk. Bisa, tapi orangnya keren. Dari awal kemauannya tuh tinggi, jadi aku yakin bisa. Iya, dan buktinya sekarang si Andri bisa mimpin salah satu studio yang internasional lah ya, sama si Andri itu waktu magang dia duduk di radio gitu. Apa? Judulnya Terluka. Dia yang ngerjain, Andri yang ngerjain animasinya. Ya. Masih makan itu Andri. Di bawah itu Haki. Haki. Nah, untuk proses kreatifnya dari skrip sampai ke film ini ada revisinya nggak? Maksudnya gini, setelah filmnya jadi masih direvisi atau sudah revisi di storyboard waktu itu? Wawan itu Cak Waw yang bisa jawab. Gimana Cak Waw? Ada, karena ya seperti yang kita tahu kan animasi itu organik ya. Ya, betul. Memang kita sangat menghindari revisi setelah produksi sebenarnya. Yang banyak jadi itu di co-produksi sebenarnya kan. Oh, di co-produksi ya. Itu sampai berapa persen itu diubah lah. Yang episode pertama itu lalu udah jadi dites, di review, ada yang kurang dan sebagainya, akhirnya diubah, dirombak. Itu ada pasti. Kalau aku yakin sih di setiap tempat ada ya, organik soalnya kan itu. Iya betul. Cuman ya jangan sampai keterlaluan banget gitu. Karena pasti akan memakan waktu, tenaga dan biaya gitu kan. Iya betul. Tapi yang jelas semangatnya waktu itu tinggi banget ya lagi-laginya. Iya. Ya sampai sekarang sebenarnya tinggi. Iya. Biaya kurang. Nah itu, ya biasa lah itu. Nek nyaman malah turu-turu ya kayak produsernya gitu kan. Iya. Terus setelah itu berapa kali tayang gagal? Maksudnya dicabut lagi atau ditarik, Mas Rafiq? Enggak. Penggerubu nggak gagal. Jadi sampai kelar 30 episode itu tayang semua. Oh, kan gini. Bahkan 15 episode dulu karena ratingnya baik, pesen lagi dia. Ada jeda produksi 4 bulan. Jadi bulan kelimanya tayang lagi. Sampai gitu dulu. Jadi itu gimana? Berarti ada 30 episode ya? Iya. Ya sempat season 2. Season 2 ya. Secara IP belum sempurna, Bro. Kalau secara animasi ya berhasil, kita mendobrak lah. Tapi secara IP belum jalan. Mana ya? Satu bulan sempurnanya kenapa? Karena IP. Ini kalau IP itu kan
harus holistik ya, nggak hanya animasinya. Waktu itu pemahaman pros cuman pikir IP itu bikin anime otomatis orang pesen license gitu. Ternyata culture di Indonesia orang nggak beli license, dibacakan kan. Yang kedua, ternyata IP itu nggak harus animasi dulu. Oke. Hello Kitty bukan animasi dulu kan, dia stiker ya. Stiker gitu kan. Jadi baru kan belakangan dari mengevaluasi Songgoruku, akhirnya aku belajar ke teman-teman lah, nanya ke sana sini. Nah itu akhirnya aku tahunya nggak hanya ke animator. Aku ketemu orang Gramedia, mungkin ngerti, aku kenal orang-orang Liputan 6 dan lain-lain. Intinya aku nyoba dapat informasi dari mana-mana. Iya. Di Gramet, merchandise yang laku itu warna apa? Itu aku pernah riset. Nah, hasil risetnya aku Kurogi. Jadi pinknya harus pink kayak gini. Tiap tahun tuh berubah trennya. Kayak permen ya, beda-beda ya. Nah, jadi Kukurogi itu juga beberapa kali ganti desain gara-gara ada masukan dari Iya, trailer pertama sama yang keluar di stasiun TV itu kan beda Kurogi. Beda. Color key-nya juga udah beda. Ini yang lagi nih, Indri. Kukurogi. Jadi sebenarnya gini, Kukurogi itu ya, coba bayangin, proposal itu udah masuk, pernah ke Nickelodeon, pernah ke Disney, pernah ke Netflix. Itu yang bawa beda-beda orang. Netflix itu yang bawa Santi Harman yang punya Base Entertainment sama Disney. Disney itu mau punya channel OTT namanya Disney Plus. Launching di Indonesia masih 2 tahun lagi, jadi aku ngejar tahun ini kan. Akhirnya kayaknya yang masuk Google, kayaknya di Google deh. Kalau nggak video.com. Oh gitu. Iya sih. Ada. Tapi persiapan IP-nya udah lebih mateng. Jadi aku bertahun menjaga strategi plan-nya, aku udah atur demikian rupa sehingga ketika tayang IP baru, IP development-nya siap gitu, nggak hanya terus apa selanjutnya udah. Jadi produksi lagi ya, Kak Rofik? Aku udah kelar nulis skrip episode baru. Oke, season baru ya. Season baru. Masukan dari banyak orang, masuk dari Nickelodeon itu harus ada karakter pemelihara ayamnya sama punya anak cewek lah gitu. Masukin. Berarti bisa jadi kalau ini tayang bisa produksi ulang dong, berarti nambah lagi dong episode-nya. Kayaknya sih. Aku lagi negosiasi sama investornya lah. Berarti prosesnya itu ada investor, bukan funding internal, kemudian menarik nih. Dulu semuanya duit dari kita kan. Aku bikin company terus nyari investor, ya duit itu buat produksi. Ternyata setelah perlu barang nggak perlu punya studio, nggak perlu punya studio. Yang penting dekat sama teman, terus harus ada investor tiap judulnya, tiap IP itu harus punya investor sendiri, jadi nggak perlu perusahaannya yang diinvest. Oke. Nah, itu websitenya aku tutup. Apain ada website ya gitu? Orang keberatan kalau ngelihat aku sebagai direktur gitu kan. Nanti panjang diskusinya. Wah kamu wah nanti IP-nya punya siapa? Terlalu panjang gitu kan. Aku pengen simple gitu kan. Harus ketemu kamu aja, nggak mau tahu siapa di belakangmu. Gitu kan. Iya betul. Gitu sih. Kayaknya di dunia event organizer juga gitu kok. Pada akhirnya company itu nggak terlalu penting. Dikenalnya si A, si B, si C gitu. Iya benar.
Ya itu sebagai formalitas ya biasanya. Tapi model bisnisnya untuk televisi tetap ya? Beda.